Nah, jadi Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali di kelas belajar kitab judulnya. Insya Allah pemateri kita hari ini adalah Kak Muhammad Imron. Langsung saja kepada Kak Muhammad Imron, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman yang lain boleh on kamera ya. Bagaimana Kak Imron? Apakah ada kendala? Kok belum mulai? Iya, kita tunggu Kak Imron. Bagaimana Kak? Apakah ada kendala? Bisa langsung dimulai? Yang mana namanya Kak Imron itu? Hadir. Oh, oh saya kira Kak Anonymous ini Kak Imron, bukan ya? Oh, sebentar. Dia belum masuk.
Zoom ya, belum masuk meeting. Mana Kak? Ya belum masuk Zoom dia. Saya bukan Imron, Kak. Bukan. Saya satunya lagi. Oh, baik, baik, Anonymous. baik. Iya, iya. Sebentar, saya hubungi dulu. Oh, ini, Kak. Oh, keluar ya? Nah, Assalamualaikum, apakah ini Kak Imron? Ya betul, Waalaikumsalam. Baik. Apakah bisa dimulai sekarang, Kak? Ya, Baik. Silakan. yang ikut siapa aja? Gimana? Yang ikut belum ada. Yang yang apa? Yang join. Ini. Ini kami hadir, Kak. Ini Ini sudah sudah ada banyak. pesertanya ya, Kak? Oh, Oke, bisa langsung dimulai. Malang hadir. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Vina yang mempercayakan kepada saya untuk menjelaskan kitab Ajurumiyah. Sebenarnya saya ikut di program ini untuk beristifadah, ternyata diamanahkan untuk diamanahkan sebagai pemateri. Ya, tidak apa. Videonya kok udah aktif. Ya, On kamera Kak. Nah, Oh Bisa iya. kamera Kak Imron. nah kita lanjutnya. Minggu lalu sudah dibahas al-kalamu wal labzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Nah, sorry. selanjutnya masuk kepada anwa'ul kalam. Wa aqsamuhu, ini ada semua kitabnya ya. Belum ada. Sudah saya share screen, apakah sudah terlihat kakak-kakak semua? Ada PDF. Ada Kak, ada Kak, aku ada. Ya, sudah, Oke, sudah. Nah, selanjutnya wa aqsamuhu salah satu pembagian daripada al-kalam salah satu ada 3. Jadi lafaz pada bahasa Arab, ketika orang Arab berbicara itu tak lepas daripada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga harfun ja'a li maknan, huruf yang mendatangkan makna. Jadi apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Nah, kalau isim, ini bahasa simpelnya ya, kalau isim adalah kata benda, seperti buku, pulpen, kursi, ataukah nama orang. Itu dalam bahasa Arab namanya isim. Yang kedua, fiil. Fiil itu kata kerja, seperti telah memukul, sedang atau akan memukul. Yang ketiga, huruf. Huruf itu ya huruf partikel terkecil lah dalam kalimat. Seperti fi, min, ila, an. Jadi ketika orang Arab berbicara ataukah kita membaca teks Arab,
itu tak terlepas daripada tiga. Isim, fiil, atau huruf. Jadi dalam sebuah kalimat, kalau bukan isim, fiil. Kalau bukan fiil, ya huruf. Hanya tiga itu. Nah, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan isim? Kalau di dalam kitab Tuhfatus Saniyah ya, kalimat atau kata yang memiliki makna, tapi tidak ada keterangan zamannya. Contoh, kalamun. Nah, kata-kata kalamun ini lafaz ya, yang memiliki makna. Dan tidak ada keterangan zaman. Nah, itu yang dimaksud isim. Jadi sebuah lafaz yang memiliki makna yang tidak ada keterangan zamannya. Tas, itu kan tidak ada keterangan zamannya. Saburatun, papan tulis. Kalansuatun, tongko, peci. Itu kan tidak ada keterangan zamannya. Atau kan nama orang. Itu kan nama orang tidak ada juga keterangan zamannya. Seperti Muhammadun, Zaidun, Umarun, Umaru. Itu semua tidak ada keterangan zamannya. Jadi isim adalah yang memiliki makna, kata yang memiliki makna yang tidak ada keterangan zamannya. Yang kedua, fiil. Jadi fiil, dia sama dengan isim, kalimat yang memiliki makna, tapi ada keterangan zamannya. Nah, jadi kalau isim, lafaz yang memiliki makna, tapi tidak memiliki zaman, tidak ada keterangan zamannya. Kalau fiil, lafaz yang memiliki makna, tapi memiliki makna zaman. Contoh, daraba, yadribu, idrib. Daraba, telah memukul. Berarti telah memukul menunjukkan zaman lampau. Nah, itu kalau fiil. Ada keterangan zamannya. Yadribu. Nah, yadribu sedang atau akan memukul. Berarti memiliki keterangan zaman. Idrib, pukullah. Nah, pada saat saya menyuruh Vina saya mengatakan kepada Vina, idribi, pukullah. Kapan Vina memukul? Pada saat saya sebelum mengatakan idribi ataukah setelah saya mengucapkan idribi? Nah, pada saat saya mengucapkan idribi, Vina memukul. Berarti kata-kata idribi ada juga keterangan zamannya. Keterangan zaman untuk lampau ataukah yang telah terjadi itu namanya fi'il madi. Kalau keterangan zaman yang menunjukkan sekarang ataukah akan datang itu namanya mudhari, fi'il mudhari. Kalau fi'il yang menunjukkan keterangan zaman yang akan datang itu namanya fi'il amar. Jelas ya? Jadi dalam bahasa Arab kan cuma 3. Kalau bukan isim, fi'il. Kalau bukan fi'il, huruf. Hanya itu. Selanjutnya, setelah musannif menjelaskan apa itu isim, membagi apa itu isim, fi'il, dan huruf. Terus musannif menjelaskan bagaimana sih ciri-cirinya untuk kita ketahui lafaz tersebut isim ataukah fi'il ataukah huruf. Selain kita bisa ketahui dengan maknanya, kita juga bisa mengetahui dengan ciri-cirinya. Ada alamatnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Isim diketahui dengan jar. Jadi jar. Yang kedua wat tanwini, bertanwin.
Yang ketiga, wadukhulil alifi wal lami, dimasuki alif lam. Yang selanjutnya dimasuki huruf jar, yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Oke. Yang pertama, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Jadi ketika ada lafaz, terus lafaz tersebut berharakat kasrah, contoh, ashabul kahfi. Kahfi, itu kahfi berharakat kasrah. Ataukah bismillahi, bismi, itu kan ismi, berharakat kasrah. Allahi, itu kan berharakat kasrah. Ar-Rahmani, itu kan berharakat kasrah. Ar-Rahimi, itu kan berharakat kasrah. Jadi semua kata yang berharakat kasrah itu adalah isim. Ini kaidah dasar dulu, kaidah dasar. Abu Bakrin. Nah, Bakrin isim atau fi'il atau huruf? Isim karena Karena berharakat bertanwin. Kasrah. ya, yang berharakat kasrah. Yang pertama kasrah. Kader. Yang kedua tanwin. Nah, Pak, saya rasa sudah paham semua kan apa itu tanwin? Insyaallah. Yang kayak Zaidun, yang ketika dilafazkan ada nunnya, tapi ketika ditulis tidak ada nunnya. Contoh, Zaidun. Itu kan Zaidun. Ketika kita lafazkan dun, seakan-akan ada nunnya. Betul. Nah, pada saat ditulis, nah itu cuma dhammatain. Akhirnya tidak ada nunnya. Jadi yang kedua untuk mengetahui kalimat itu adalah isim, adalah bertanwin. Bertanwin. Ya. Zaidun, isim. Kenapa? Bertanwin. Muhammadun, isim. Kenapa? Bertanwin. Saburatun, isim. Kenapa? Bertanwin. Kitabun, Karena bertanwin. nah, kitabun karena bertanwin. Saburatun, kursiyun, hatifun, jidarun, sakfun. Nah, semualah kata yang bertanwin adalah isim. Yang selanjutnya wadukhulil alifi wal lam, dimasuki alif lam. Nah, dimasuki alif lam. Jadi apa itu yang dimasuki alif lam? Contoh, kitabun. Kitabun kan isim, jelas karena bertanwin. Nah, kata kitabun juga bisa dimasuki alif lam. Al-kitabu, Quran, Al-Quranu. Al-Quran isim karena bisa dimasuki alif lam. Nah, jadi yang bisa dimasuki alif lam itu cuma isim. Sedangkan fi'il itu tidak ada yang beralif lam. Bisa tidak kita mengatakan ad-daraba, daraba, yadribu, al-yadribu, ay-yadribu, idrib, dimasuki alif lam? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, karena yang bisa dimasuki alif lam hanya isim. Nah, jadi isim bisa diketahui yang pertama jar, bil khafdi dengan jar. Jadi ini bil khafdi jar ya artinya. Wa tanwini tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami, dimasuki alif lam. Nah, selanjutnya wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi. Ini harus dihafal ya. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Contoh min, minal Qahira. Safartu minal Qahira. Saya melakukan perjalanan dari Kairo. Jadi Al-Qahira, dimasuki kata-kata min, dimasuki huruf min. Al-Qahira, min. Jadi ini min adalah huruf jar. Ketika dimasuki huruf jar, berarti itu tanda bahwa kalimat tersebut, maksudnya kalimat kata tersebut adalah isim. Contoh, safartu ilal Iskandaria, saya melakukan perjalanan ke Iskandaria. Jadi Iskandaria adalah isim karena dimasuki ila.
Ramaitus sahma anil kausi. Juga isim karena dimasuki an. Ataukah dalam hadis Abi Hurairah, di kitab Riyadhus Shalihin ada an Abi Hurairata, an Aisyata, an, ya, semua yang dimasuki huruf jar lah adalah isim. Ini harus dihafal ya, min, wa ila, wa an, wa ala. Ataukah contoh yang fi, al-ma'u fil kuz. Air itu dalam kuz. Apa kuz? Anggaplah bejana. Nah, air itu berada dalam bejana. Jadi al-ma'u fil kuzi. Al-kuzi isim karena dimasuki huruf jar. Al-ma'u. Al-ma'u juga isim karena kenapa? Beralif lam. Nah, yang dimasuki juga rubba. Rubba rajulin korimin qabalani. Nah, sedikit laki-laki yang mulia qabalani yang telah menemuiku. Rajulin isim dimasuki rubba. Ada juga itu rubba. Oke. Wal bau bismillahirrahmanirrahim, bismi dimasuki huruf jar. Al kafu, contoh al kafu laila kal badri. Laila kal badri. Atau kafina kal badri. Fina seperti bulan purnama. Jadi al badri isim karena dimasuki huruf jar kaf. Selanjutnya walam. Contoh al-babu lid-dari. Al-babu lid-dari. Al-dari itu kan pintu untuk rumah. Jadi rumah isim karena dimasuki huruf jar yaitu al-lam. Wal hasiru lil masjidi. Tiket, bukan tiket, tikar untuk masjid. Jadi tikar juga ya, tikar isim karena beralif lam. Lil masjidi juga isim karena dimasuki huruf lam. Paham tidak yang lain? Paham. Paham. Jelas. Jelas ya. Next. Wa hurufil kasam. Wa huruful kasam. Jadi huruf kasam itu huruf yang bermakna sumpah. Dia juga huruf jar, tapi ada tambahan sumpahnya. Nah, ini huruf kasam ada 3. Al-wawu, wal-ba'u, wat-tau. Nah, contoh dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Itu kan al-asri dimasuki huruf waw. Itu kan kita mengatakan wallahi, demi Allah, billahi, tallahi. Itu maksudnya. Al-waw, wal-ba'u, wat-tau, huruf sumpah. Jadi ketika ada huruf kasam, maka setelahnya wajib dijar. Dan kalimat setelahnya itu adalah isim. Jadi salah satu tanda kalimat tersebut isim ya dimasuki huruf jar. Dan salah satu huruf jar yang termasuk bagian daripada huruf jar adalah huruf qasam, yaitu huruf jar yang memiliki makna sumpah. Dalam Al-Quran, wallahi wa tallahi la aqidanna asnamakum. Toka billahi la ajtahidanna. Billahi, Allah kan. Demi Allah la ajtahidanna. Saya akan bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, wattur wa kitabim mastur, wattini wazaitun. Wattini dibaca tini karena ada huruf sumpah. Jadi setiap kata yang dimasuki huruf jar, maka kalimat tersebut wajib dijar. Maksudnya wajib dijar
Nanti ada tanda-tandanya. Dia wajib di kasrah ataukah nanti wajib di ada lil khafdi salatu alamatin, yang pertama kasrah ya ataukah fathah nanti di babnya. Jelasnya. Jelas. Nah, maaf ya enggak saya menulis. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Jadi fi'il dapat diketahui dengan sin, saufa, dan ta'i ta'nisi as-sakinah. Jadi untuk mengetahui fi'il itu simpel. Kalau ada kata dimasuki qad, fi'il itu. Kalau ada kata dimasuki huruf sin, fi'il itu. Kalau ada kata dimasuki saufa, fi'il itu. Oke, contoh. Qad qamatis salatu. Nah, qamat fi'il atau isim? Fi'il. Pada saat kita qamat kan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, qamat fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena ada huruf qad yang memasukinya. Qad qamatis salatu. Qamat dia fi'il karena ada huruf qad. Nah, sebenarnya ada makna-maknanya ya. Qad aflahal mu'minun. Aflaha fi'il karena dimasuki qad. Ataukah saya mengatakan qad zahaba zaidun. Zahaba fi'il karena dimasuki qad. Jadi apapun yang dimasuki qad dia adalah fi'il. Qad gharabatis syamsu. Gharabat fi'il karena dimasuki qad. Oke, selesai. Qad. Yang kedua sin. Nah, sin ini contoh dalam Al-Qur'an sayaqulu. Nah, sayaqulu itu kan yaqulu fi'il mudhari. Nah, jadi sin kalau qad tadi bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, ini udah paham kan fi'il madhi dan fi'il mudhari? Belum. Paham. Belum ya? Berarti ada yang belum paham ya. Fi'il madhi kata yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan lampau, yang maknanya lampau. Ya, adalah polanya untuk diketahui. Contoh fa'ala, jalasa. Jadi fi'il madhi untuk mengetahui dia fi'il madhi. Nah, yang pertama dia menerima ta'u ta'nisi sakinah. Ta'u ta'nisi sakinah. Ta'u ta'nisi sakinah. Nah, dia bisa menerima ta'u ta'nisi sakinah. Contoh. Qalat Aisyatu. Nah, itu yang setelah qala ada ta. Yang ta lebar itu, nah itu namanya ta'u ta'nisi sakinah. Bisa tulis Mbak Vina, qalat Aisyah. Bentar. Tulisan saya jelek ini. Oh, di itu aja ya, di whiteboard. Nah, itu yang ada tanya, itu namanya ta'u ta'nisi sakinah. Qalat Aisyah. Nah, itu. Qalat Aisyah tuh. Nah, jadi yang tanya ini ya itu yang namanya ta'u ta'nisi sakinah. Jadi fi'il madhi, nah, dia bisa dimasuki ta'u ta'nisi sakinah. Nah, itu ciri-ciri dari fi'il madhi. Nah, contoh fa'ala, kita bisa mengatakan fa'alat. Ja'a, kita bisa mengatakan ja'at. Zahaba, kita bisa mengatakan zahabat. Nah,
Jadi ta'u ta'nis sakinah ini nama dia adalah dalalah atau petunjuk bahwa fa'ilnya itu adalah muannas. Fa'ilnya adalah muannas. Bukan fi'ilnya muannas tapi fa'ilnya. Itu kan Aisyah perempuan. Ketika perempuan fa'il qalat Aisyah. Fa'il itu pelaku ya. Fa'il itu pelaku. Fa'il itu pelaku. Qalat Aisyah tuh telah berkata Aisyah. Zahabat Fatimah tuh yang pergi Fatimah. Jadi pelaku sahabat. Siapa yang pergi? Fatimah. Berarti Fatimah yang melakukan pekerjaan. Qalat Aisyah. Siapa yang berkata? Aisyah. Berarti Aisyah yang berkata, yang melakukan pekerjaan tersebut. Perbuatan tersebut. Oi, Halo? Kenapa? terus. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri daripada fi'il madhi bisa dimasuki ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il itu ta yang menunjukkan yang bermakna pelaku. Contoh zahabta. Zahabta. Itu yang kedua. Jadi ciri-ciri daripada fi'il madhi dia dimasuki ta'u ta'nis sakinah. Yang kedua dimasuki ta'ul fa'il. Nah itu zahabta. Yang tanya itu sebagai fa'il. Kan di i'rab juga ta'u damirun muttasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Zahabta. Engkau telah pergi. Siapa yang telah pergi? Engkau. Berarti siapa yang melakukan perbuatan zahab? Pergi. Laki-laki. Ya laki-laki. Yang engkau. Nah itu kan yang jadi fa'il adalah ta. Yang kan artinya ta adalah engkau. Zahabta. Laki-laki ya kalau ta ya. Iya laki-laki. Kalau kak zahabta, zahabtuma, zahabtum laki-laki. Yang damir kata ganti belum pernah belajar ya, yang sorof. Yang huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti Belum, antuma antuna ana nahnu. belum. Oh, masih Masih dari nol. masih dari nol ya. Berarti pembahasan enggak usah melebar, yang penting dasar-dasar. Pelan-pelan saja, nyantai. Ya, zahabta. Nah, sudah? Nah, kalau ciri-ciri dari fi'il mudhari ini tadi ciri-ciri daripada fi'il madhi dimasuki ta'u ta'nis sakinah dan dimasuki ta'ul fa'il. Baik ta'ul fa'ilnya yang menunjukkan perempuan atau ta'ul fa'ilnya yang menunjukkan laki-laki. Kalau yang menunjukkan perempuan dibaca zahabta. Kalau ta'ul fa'ilnya yang menunjukkan perempuan dibaca zahabti. Zahabta Zahabti. untuk laki-laki, zahabti untuk perempuan. Tafhamuna haza? Kalau yang kolat tadi itu kan Ya. bukan ta, bukan ti itu, kolat itu. Nah, itu tanya bukan sebagai fa'il, tapi sebagai petunjuk bahwa fa'ilnya perempuan. Oh gitu ya. Taknya Ya, sukun ya. ya sukun. Petunjuk fa'ilnya perempuan itu kan Aisyah. Yang berkata siapa? Qalat Aisyah telah berkata Aisyah. Yang berkata siapa? Aisyah. Aisyah itu perempuan. Nah, kalau perempuan fa'ilnya maka dikasih tasukun. Itu namanya ta'u ta'nis as-sakinah. Kalau kolati Aisyah enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa ya. Ya, enggak bisa. Terus kolat. Nah, itu kalau
qalat Aisyah. Kalau beda lagi kalau kulta, kulti. Kalau kulta, kamu yang mengatakan. Jadi pakai kata ganti. Kamu, kulta. Kalau kulti untuk perempuan, kulta untuk laki-laki. Jadi ini mungkin Mbak Pina yang menjelaskan yang Saya mau damir tanya ya. itu kalau semisal teksnya itu nggak ada harokatnya ya, buat tahu kalau itu harokatnya tati atau sukun itu gimana? Ya Berarti. tergantung siak ya. Tergantung konteks kalimatnya. Jadi untuk mengetahuinya ya, kalau baca kitab kuning ya perlu latihan, perlu ada guru yang membimbing. Jadi Nah, nggak ini nggak bisa kayak ada indikasinya apa kalau ini nanti harokatnya berarti kalau ada ini bisa ta, terus kalau ini ti, nanti kalau itu bisa. kayak Yang gitu itu pertama bisa kita nggak sih? lihat dalam konteks tersebut. Misalnya dibaca. Kalau kalat kan jelas. Nggak mungkin kalat tidak ada yang kalati. Kecuali yang bertemu dua apa namanya itu yang bertemu dua sukun. Nah, itu Sukun. pembahasan lanjutannya. Yang qalatim ra'atu imrana. Qalatim ra'atu imrana itu kan beda lah. Itu kan dibaca qalati, nah, dia bukan sebagai taul fa'il, tapi dikasih harakat karena bertemunya dua sukun. Itu Sukun. pembahasan lanjutan. Ya untuk mengetahuinya ya lihat terjemahannya. Jadi ada pepatah yang mengatakan al-irabu far'un anil makna. Jadi untuk mengetahui barisnya ya kita harus mengetahui maknanya. Jadi untuk belajar kaidah bahasa Arab itu tak cukup hanya belajar kaidah saja, tapi harus juga memperkaya mufradat kita. Memperbanyak mufradat kita. Nah, lihat di konteksnya. Qalat berarti siapa yang berkata? Oh, kalau ada failnya disebutkan berarti dibaca qalat. Qalat Aisyah tuh. Berarti sama kayak ketika kita mengidentifikasi kalimat yang belum ada harokatnya. Semisal ini isim, kalau yang nggak ada harokatnya kan nggak bisa tahu. Oh ini harokatnya jer atau ini tuh ditanwin. Itu kan kita belum tahu. Semisal pemula ya bagi pemula. Berarti kita harus hafal artinya juga. Ya harus apa artinya? Bagaimana kita mengetahui ini kedudukannya kalau kita tidak tahu artinya. Jadi belajar bahasa Arab itu tidak cukup dengan kaidah, juga harus apa namanya banyak menghafal ya. Kalau cara saya menghafal ya rajin membaca kitab. Otomatis ketika kita rajin membaca kitab, nah, zauk kita ya apa namanya zauk apa bahasa Indonesia zauk feeling kita Feeling. untuk feeling rasa. eh, membaca kitab itu semakin hari akan semakin terasa. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi fiil, nah kalau fiil kan ada ciri-cirinya tadi. Yang pertama dimasuki taut tanis, yang kedua dimasuki taul fa'il. Taul fa'il itu ta yang berharakat. Darabta, darabti, darabtuma, darabtunna. Itu kan tanya ada harakatnya. Bisa tidak kalau yazhabu dimasuk kita di akhirnya? Yazhabut. Bisa tidak? Tidak ada dalam bahasa Arab itu yazhabut. Tidak ada juga dalam bahasa Arab yazhabta. Karena itu khusus kepada fiil madhi. Oke, yang kedua, ciri-ciri daripada fiil mudhari. Nah, biar gampang membedakannya. Nah, Mati biar itu gampang. cuma tak saja ya. Kalau mati itu cuma dimasuki tak saja ya. Nah, kalau ya madhi dimasuk kita. Baik tak tanisis sakinah Itu yang lain ataukah tidak ada. tidak ada. Hanya dua, Oke, taut oke. tanisis sakinah sama taul fa'il. Oke. Kok itu?
Oke. Nah, yang kedua, fi'il mudhari. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui kalimat tersebut adalah fi'il mudhari, lafaz atau kata tersebut adalah fi'il mudhari. Yang pertama, katanya itu diawali dengan Anita. Anita ataukah anaitu. Anaita. Nah, bisa ditulis hamzah, nun, ya, ta. Anita. Ya, hamzah, nun, ya, ta. Nah, dicari ciri fi'il mudhari ya, dimasuki huruf ini. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh. Nah, contoh. Azhabu. Tulis azhabu. Ya, azhabu. Selanjutnya nazhabu. Selanjutnya yazhabu. Adhabu. Nah, yazhabu. Selanjutnya tazhabu. Nah, ini caranya untuk mengetahui lafaz tersebut fi'il mudhari. Jadi pasti diawali 4 huruf ini ya, Kak? Ya, diawali 4 huruf ini. Itu kan beda ya, anunya apa? Awalnya ya. Itu apa maknanya juga berbeda. Ya, beda juga maknanya. Kalau Oke, adhabu apa? azhabu saya pergi. Kalau nadhabu, Kami pergi. kalau yadhabu, Dia pergi. Untuk laki-laki. adhab, Tazhabu tadhabu. dia pergi untuk perempuan. Ataukah bisa juga tazhabu engkau pergi untuk laki-laki. Oh, beda makna ya. Ya, beda makna. Karena beda damirnya juga. Ana, nahnu, yazhabu, huwa, tazhabu untuk perempuan. Dia pergi tapi untuk perempuan. Kalau yazhabu dia pergi untuk laki-laki. Azhabu saya pergi. Nazhabu kami pergi. Yadhabu dia pergi. Ya, Untuk laki-laki. untuk laki-laki, Tadhabu untuk perempuan ya. perempuan. Oke, oke, oke. Cuma itu ya kalau apa mudhari ya. Anita Ah, itu ya. Terus yang kedua dimasuki sin dan saufa. Sin dan saufa. Ya, bisa dimasuki sin dan saufa. Nah, contoh, saufa sa'azhabu ataukah saufa azhabu. Bisa. Ini bisa semua dimasuki sin dan saufa. Saufa itu apa artinya? Dia menunjukkan dia menunjukkan masa akan datang. Kan arti di fi'il mudhari itu ada dua. Oke, saya ulang. Ulang dari arti fi'il madi, mudhari dan amar. Kalau fi'il madi dia memiliki makna zaman tapi zamannya untuk masa lampau. Jadi sebelum lafaz tersebut saya ucapkan, kejadiannya sudah terjadi. Contoh, zahaba Zaidun, telah memukul Zaid. Jadi sebelum saya mengucapkan kata zahaba Zaidun, Zaid sudah memukul sebelum saya mengucapkan. Jadi kejadiannya itu lampau, sudah terjadi. Oke? Itu fi'il madi. Kalau fi'il Ya. mudhari, kejadian dan pengucapannya bersamaan. Ataukah
pengucapannya terdahulu, terus perbuatannya. Ulang. Jadi fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Berarti makna dari fi'il mudhari ada dua. Oke? Ada dua. Nah, ketika dimasuki sin dan saufa, maknanya tadi yang cuma dua, sekarang menjadi satu, yaitu masa akan datang saja. Nah, contoh azhabu. Kalau azhabu, bisa saja maknanya saya pergi atau saya akan pergi. Tapi ketika dimasuki huruf sin, maknanya cuma satu. Saya akan pergi. Tidak ada lagi makna saya sedang pergi. Nah, maknanya akan cuma satu lagi. Saya akan pergi. Oke, paham sampai sini? Berarti saufa adhabu gitu ya. Ya, saufa azhabu. Nah, terus ada perbedaan antara makna sin dan saufa. Kalau sin dan saufa menunjukkan masa yang akan datang. Cuman kalau sin itu tidak terlalu jauh. Kalau saufa itu maknanya terlalu jauh. Perginya mungkin 40 tahun. Kalau sin mungkin perginya 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Kalau sin itu harkatnya apa? Apa fathah apa kasroh? Oh, contoh sa'azhabu. Iya, coba adhabu. Kalau pakai sin gimana? Sa'azhabu. Oh, fathah ya kalau Ya, sin ya. ya. Saat. Kalau si adhabu udah ada. Ah? Nggak ada. Kalau udah ada, harus fathah ya. Ya. Oke. Berarti kalau sin itu lebih pendek waktunya yang akan Ah? datang. Ya, Kalau lebih sin pendek waktunya. Kalau saufa lebih panjang waktunya. Ya, betul. Tapi saya pernah dengar kalau misalkan saufa itu disingkat jadi sa'adhabu ya, bukan saufa adhabu. Misalkan dalam kata saufa adhabu, jadinya kalau misalkan kita mau mempersingkat kata, jadinya sa'adhabu. Apakah itu benar? Saya tidak pernah dengar. Kalau yang saya tahu sin itu untuk kalau misalnya sa'azhabu ya akan datang, tapi jaraknya itu tidak lama. Kalau saufa untuk masa akan datang juga, tapi jangka yang lama. Makanya dalam Al-Quran kalau membicarakan tentang hari kiamat ataukah masa akan datang, ya, masa hari kiamat lah menggunakan redaksi saufa, bukan redaksi sin. Karena ada pepatah yang mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, semakin banyak struktur katanya, maka maknanya juga akan bertambah. Itu kan sin sedikit, ditambah saufa itu kan banyak. Jadi maknanya juga bertambah. Oke, mafhum. Syukron. Berarti apakah fi'il mudhari yang tidak kemasukan sin dan saufa itu masuknya zamannya hal saja? Enggak. Nah, kalau tidak dimasuki dan saufa tergantung redaksi ya. Karena ketika tidak dimasuki di sin dan saufa itu ada dua maknanya. Yaitu makna hal ataukah makna istiqbal. Makna hal masa sekarang, istiqbal masa akan datang. Ada dua maknanya. Tergantung kalimatnya. Tapi ketika dimasuki sin dan saufa itu sudah jelas. Maknanya masa akan
datang, begitu. Jadi yang tidak ada sin dan saufanya masih bisa berkemungkinan dia zamannya mustakbal. Masih kemungkinan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan untuk pemaparan materi hari ini dari Kak Imron. Oke, gimana? Nggak ada? Ada yang mau Sudah bertanya? cukup jelas ya yang Sudah dijelaskan cukup lah. sama Kak Imron. Kak Basir, Misalnya saya mau pergi besok, itu pakai SIM ya? Saya mau Besok pergi besok. Boleh ya pakai pakai SIM. SIM. Kalau udah pakai SIM bisa. Bisa juga azhabu gadang. Oh gitu. Itu kata gadang juga untuk sudah jelas maknanya akan datangnya. Karena tidak mungkin makna sekarang. Sedangkan kita mengucapkan di malam hari. Jadi ada korina ya. Maksudnya korina ada indikator yang menjadi petunjuk bahwa makna yang diinginkan adalah masa akan datang. Penegasan itu ya, kata-kata penegasan itu ya. Ya, Sin dan sofa ya. ya kalau sin dan saufa itu sudah jelas banget. Masanya itu masa akan datang. Baik, Maknanya untuk akan datang. Oke, bisa dilanjut. Mungkin cukup. Sekian, udah sejam. Jelas, jelas, Oh, jelas, jelas. cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Jelas Kak. Mantap, mantap. mau tanya ini, apa bedanya ila dan an? Sama-sama ini kan, sama-sama dari ya. Tapi kadang-kadang kan pakai an, kadang-kadang pakai ila. Bedanya apa kira-kira? Kalau an itu bukan tidak selamanya diartikan dari ya kata-kata min, tergantung konteks. Min itu artinya ibtidaiyah. Apa artinya ibtidaiyah? Misalnya zahabtu minal masjidi. Saya pergi dari masjid. Di mana saya memulai pekerjaan tersebut. Itu artinya min. Zahabtu minal masjid, misalnya dari masjid. Berarti saya pergi dari masjid. Saya pergi, di mana saya pergi memulai perjalanan saya yaitu dari masjid. Itu artinya min. Kalau an dia bukan bermakna, tidak bisa juga diartikan dari. Dia bukan bermakna ibtidaiyah. Contoh an Aisyah, dari Aisyah. Itu kan tidak diartikan ibtidaiyah. Bukan bermakna seperti zahabtu minal masjid. Itu kan saya pergi dari masjid. Di mana saya memulai pekerjaan pergi itu di masjid. Beda dengan an Aisyah, dari Aisyah. Itu ya walaupun secara bahasa Indonesia sama-sama dari, tapi maknanya berbeda. Oh gitu. Berarti an Ramai itu lebih umum sama ya. anak panah itu melewati dari busurnya. Itu kan bermakna lil mujawazah, melampaui. Kalau di bahasa Arab artinya mujawazah. Nah ini Oh, nanti konteksnya kalau beda ya. ya konteksnya beda. Walaupun karena apa ya, bahasa Indonesia ini terlalu miskin kalau mau dibandingkan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab setiap kata itu tidak ada persamaannya. Pasti likulli lugah furuk, ada perbedaannya. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Baik, Ya. jika cukup, Cukup mungkin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Kak Imron atas ilmunya, Masya Allah dapat insight baru nih. Ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan, melanjutkan berarti waktunya bab Iqrob kita. Ya. Oke, Atau ditambah aja waktunya. gimana Kak? Malam minggu dan waktunya ditambah. Kalau cuma seminggu sekali, kayaknya kurang ya. Ah, oh gitu. Di Mana Allah teman-teman? malam sekarang kan malam minggu sama malam Senin gitu. Gimana? Kak Basir siap ya jadi pematerinya nih Kalau kayaknya. kalau terlalu lama lupa kadang-kadang kalau terlalu lama nunggu seminggu kadang lupa wes opo sing ngisi. Betul, betul, betul. Ya. Kak Anonymous Gimana gimana nih? Dia gimana siap nih gimana? jadi pematerinya nih. Ya, Mungkin oke lah. Untuk bulan ini kita di hari Sabtu dulu aja. Kalau nanti ini udah istiqomah, baru bisa kita tambah hari mungkin gitu ya. ya, 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 betul, betul. Ini aja sedikit yang hadir ini. Nah, itu benar sekali. Oke, oke. Kacau, Ya wes, kacau. ya wes, gak apa-apa wes. Bulan depan aja ditambahnya Kak. Anggotanya Dimanfaat sendiri 70 Kak yang hadir Basir. cuma 8. Yang hari Sabtu ini dipelajari, nanti hari Minggu Kak Basir ulangi lagi sampai hafal, sampai di luar kepala gitu. Biar nggak lupa sambil nunggu Sabtu Luar depan. kepala bukannya lupa ya. Baik, Alhamdulillah. Ya, Terima kasih teman-teman semua yang sudah malam ini hadir. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Imron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.